Halo, selamat datang rekan-rekan semua di sesi yang paling krusial dalam studi e-commerce yaitu revenue model. Setelah 2 dekade mengamati dinamika pasar digital, satu hal yang pasti yaitu ide brilian tanpa strategi monetisasi yang tepat hanyalah hobi yang mahal. Hari ini kita tidak hanya belajar cara berjualan, tetapi membedah bagaimana raksasa teknologi mengkonversi nilai menjadi profit berkelanjutan, mulai dari langganan hingga skema afiliasi. Baik rekan-rekan, mari kita bedah struktur finansial di balik layar industri digital saat ini. Rekan-rekan, seringkali orang menyamakan model bisnis dengan model pendapatan. Padahal keduanya berbeda secara fundamental. Jika model bisnis adalah kerangka besar tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai, maka revenue model adalah cara spesifik perusahaan untuk menangkap sebagian dari nilai tersebut menjadi uang tunai. Dalam konteks e-commerce, revenue model adalah strategi yang menentukan dari mana aliran dana masuk berasal. Nah, ini sebenarnya bukan sekadar tentang harga produk, tetapi lebih jauh dari itu adalah melainkan struktur transaksionalnya. Apakah Anda mengenal biaya per kliknya, biaya langganan bulanan, atau mengambil komisi dari setiap transaksi pihak ketiga? Memahami model ini adalah kunci keberlangsungan bisnis di tengah kompetisi digital yang agresif, rekan-rekan. Tujuan dari revenue model itu sendiri atau pada pertemuan kali ini kita berusaha untuk menjelaskan sumber pendapatan bisnis. Dari mana sih sumber-sumber pendapatan bisnis tersebut? Yang kedua, mengidentifikasi secara strategis monetisasi. Ketiga, membantu perencanaan keberlanjutan bisnis. Dan kemudian keempat, mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, peran revenue model dalam e-commerce itu apa sih sebenarnya? Nah, e-commerce itu berperan sebagai arsitek keuntungan yang mendefinisikan struktur biaya dan aliran pendapatan digital. Nah, melalui optimalisasi data dan jangkauan pasar yang luas, perusahaan dapat mengimplementasikan strategi monetisasi yang presisi seperti margin penjualan langsung, biaya layanan, hingga kapitalisasi data pengguna. Untuk apa sih itu semuanya? Untuk memastikan setiap interaksi digital bertransformasi menjadi profitabilitas yang berkelanjutan. Yang kedua, e-commerce adalah katalis utama scalability karena menghilangkan batasan geografis dan fisik hal ini. Tentu saja dengan infrastruktur berbasis cloud dan otomatisasi transaksi, bisnis dapat melayani ribuan pelanggan secara simultan tanpa peningkatan biaya operasional yang proporsional. Hal ini memungkinkan ekspansi pasar yang global secara instan, rekan-rekan. Tentu saja dengan efisiensi modal yang sangat tinggi. E-commerce juga berperan sebagai jembatan digital yang mengubah proporsi nilai menjadi aliran pendapatan yang nyata. Melalui integrasi teknologi, platform ini mengoptimalisasi proses monetisasi dengan mencocokkan kebutuhan spesifik konsumen terhadap fitur produk secara instan. Hasilnya apa? Nilai kegunaan produk berhasil dikonversi menjadi profit melalui transaksi yang efisien, transparan, dan juga terukur secara real time. Yang keempat, yaitu e-commerce berperan vital dalam mendigitalisasi strategi harga melalui dynamic pricing yang responsif terhadap permintaan pasar secara real time. Selain itu, platform digital memungkinkan personalisasi layanan berbasis data perilaku konsumen, memastikan nilai yang ditawarkan tetap kompetitif sekaligus menjaga margin keuntungan melalui efisiensi operasional dan optimalisasi layanan pelanggan. Rekan-rekan begitu kira-kira. Kemudian apa saja sih jenis revenue model dalam e-commerce itu? Dalam advertising revenue model, platform e-commerce berperan sebagai penyedia ruang bagi pengiklan untuk menjangkau audiens secara spesifik.
Nah, pendapatan diperoleh dari biaya penayangan iklan, klik, atau aksi pengguna. Model ini sangat efektif bagi situs dengan traffic tinggi yang mengandalkan konten gratis untuk menarik massa guna dijual kepada pemasar pihak ketiga. Nah, yang kedua yaitu subscription revenue model, yaitu strategi di mana pengguna itu membayar biaya berlangganan secara periodik, entah itu bulanan atau tahunan. Untuk apa sih? Untuk mendapatkan akses berkelanjutan ke produk atau layanan. Dalam e-commerce, model ini sangat bernilai karena menciptakan recurring revenue yang dapat diprediksi. Kuncinya bukan lagi pada strategi tunggal, bukan lagi pada transaksi yang tunggal maksud saya, melainkan pada loyalitas pelanggan. Contoh suksesnya mulai dari konten digital seperti Netflix, pengguna perangkat lunak, hingga pengiriman produk secara fisik, secara rutin seperti kebutuhan harian atau kotak hobi. Yang ketiga, dalam transaction fee revenue model, perusahaan memperoleh pendapatan dengan cara mengambil persentase atau biaya tetap dari setiap transaksi yang diproses melalui platform mereka. Intinya, platform bertindak sebagai fasilitator pasar. Mereka tidak harus memiliki barangnya, tetapi mereka menyediakan ekosistem aman yang mempertemukan penjual dan pembeli demi keuntungan komisi. Yang keempat, rekan-rekan, yaitu sales revenue model. Model ini adalah model pendapatan paling fundamental di mana perusahaan memperoleh keuntungan langsung dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Nah, pendapatan itu dihitung dari mana sih? Dari selisih harga jual dengan biaya produksi atau pengadaan. Nah, model ini umum digunakan oleh retail online seperti Amazon atau pedagang mandiri di marketplace. Yang kelima, rekan-rekan, adalah affiliate revenue model. Apa sih ini? Model ini adalah strategi di mana bisnis memperoleh komisi dengan mengarahkan pengunjung atau pelanggan ke bisnis lain melalui tautan khusus. Alih-alih menjual produk sendiri, platform mendapatkan imbalan atau persentase penjualan atau biaya per klik setiap kali rujukan tersebut berhasil dikonversi menjadi transaksi oleh mitra pihak ketiga. Begitu rekan-rekan. Nah, kita bahas lebih jauh advertising revenue model. Nah, advertising revenue model ini adalah sebuah pendapatan yang diperoleh dari iklan yang ditampilkan di platform. Jadi jangan heran kalau di platform itu banyak sekali iklan yang sebenarnya menjadi revenue model. Contohnya marketplace atau portal yang menjual iklan kepada brand atau merchant. Dalam ekosistem marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau yang platform yang lain, Blibli, Lazada, atau anything, advertising revenue model itu bekerja melalui fitur iklan pencarian dan produk sponsor. Nah, penjual itu membayar platform agar produk mereka itu selalu muncul di posisi teratas hasil pencarian atau halaman rekomendasi. Hal tersebut itu berhubungan dengan algoritma yang diinjeksikan. Model ini sangat menguntungkan karena marketplace tidak hanya mengandalkan komisi penjualan, tetapi juga memonetisasi traffic kunjungan yang tinggi. Singkatnya, platform berubah menjadi ruang iklan digital yang menghubungkan penjual dengan pembeli potensial secara instan. Hal ini tidak terjadi di marketplace secara tradisional. Ini hanya terjadi di marketplace digital macam Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, dan lain-lain. Model-model seperti ini tidak Anda jumpai di platform-platform tradisional offline, rekan-rekan. Selanjutnya adalah subscription revenue model. Pengguna itu membayar biaya berlangganan secara berkala. Contoh, langganan premium itu memberikan akses atau fitur lebih terhadap pengguna. Hal ini seringkali ketika kita berhadapan dengan platform entah itu Tokopedia atau Shopee, kita sering diberikan tawaran-tawaran khusus untuk misalnya berlangganan paket pengiriman gratis. Dengan membayar sekian, paket itu bisa setiap kali Anda bertransaksi, Anda mendapatkan privilege untuk pengiriman gratis.
Nah, contoh yang paling ikonik adalah Amazon Prime. Di sini pengguna membayar biaya berlangganan tetap, entah itu bulanan atau tahunan, untuk mendapatkan akses secara eksklusif seperti gratis ongkir, pengiriman instan, hingga akses ke layanan streaming. Nah, dalam ekosistem marketplace, model ini bukan sekadar alat transaksi, melainkan strategi customer retention yang cerdas. Dengan membayar biaya dibayar di muka, loyalitas konsumen terkunci secara psikologis, sehingga mereka cenderung selalu kembali berbelanja di platform yang sama demi memaksimalkan nilai langganan mereka. Kemudian apa sih transaction fee revenue model? Lebih jauh, yaitu platform ini memperoleh pendapatan dari biaya transaksi setiap terjadi penjualan. Contoh, marketplace itu akan mengambil komisi dari setiap transaksi. Dalam transaction fee revenue model, itu marketplace sebenarnya bertindak sebagai fasilitator. Uh, Kasarannya orang Surabaya bilang itu seperti makelaran, di mana dia akan mengambil potongan biaya atau komisi dari setiap transaksi yang sukses. Contoh nyata ketika Anda itu menjual produk di Tokopedia atau Shopee misalnya. Platform tidak membeli barang Anda, namun untuk setiap unit yang terjual, mereka menggunakan service fee, misalnya 2-5% kepada penjual tentu saja. Inilah mesin uang utama mereka. Pendapatan hanya tercipta jika terjadi volume transaksi yang besar dalam ekosistem mereka. Um, itu beberapa hal yang menjadi revenue modal di transaksi revenue modal. Apakah ini akan berpengaruh terhadap HPP penjualan dari setiap produk yang Anda jual? Tentu saja iya berpengaruh, tetapi pengaruhnya tidak signifikan karena kita tidak terpapar oleh biaya iklan yang macam-macam. Berbeda ketika kita itu menggunakan platform offline yang terpapar oleh biaya offline yang lebih banyak dibandingkan dengan online. Itu. Nah, yang berikutnya yaitu sales revenue model. Apa sih ini? Pendapatan diperoleh langsung dari penjualan produk atau jasa kepada konsumen. Contoh, toko online itu menjual produk kepada konsumen secara langsung. Dalam ekosistem marketplace, sales revenue model itu model pendapatan yang paling fundamental atau yang paling dasar, di mana keuntungan itu didapat langsung dari penjualan produk fisik atau digital kepada konsumen. Pendapatan itu langsung, misalnya contohnya begini. Contohnya adalah sebuah platform seperti B2B atau D2C berpindah sebagai penjual langsung. Platform membeli stok barang dalam jumlah besar, menyimpannya di gudang sendiri, dan kemudian menjual kembali dengan selisih harga atau markup untuk mendapatkan margin laba bersih dari setiap unit yang dijual. Jadi keuntungan itu dari selisih atau margin keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Anda mungkin sering mendengar affiliate revenue model. Ini sering sekali, Anda pun mungkin juga menjadi pelaku salah satu platform ini, affiliate revenue model, yaitu pendapatan diperoleh dari komisi atau promosi atau referensi dari produk iklan. Bisa jadi Anda itu adalah salah satu afiliator dari produk tertentu di marketplace tertentu. Dalam affiliate revenue model, sebuah platform menghasilkan pendapatan dengan cara mengarahkan calon pembeli ke situs web bisnis lain. Jadi diarahkan secara spesifik. Anda memang tujuannya seperti itu. Platform tersebut tidak memiliki stok barang langsung maupun memproses transaksi secara langsung. Jadi dia hanya mengarahkan. Dia tidak mempunyai stok barang, dia hanya mengarahkan saja seperti forwarder, meneruskan informasi. Bukan meneruskan barang, tetapi meneruskan informasi. Sebagai gantinya, mereka menerima komisi atau referral fee dari setiap pengunjung atau yang mereka arahkan melalui pembelian atau tindakan tertentu di situs mitra. Nah, model ini sangat populer karena resiko operasional yang rendah. Jadi, dia mempunyai resiko operasional yang rendah, nyaris tidak mempunyai biaya operasional, namun memiliki potensi skalabilitas yang sangat tinggi di ekosistem digital. Apalagi ketika
jaringan Anda, pertemanan Anda itu sangat besar dan kemudian Anda itu memposting salah satu produk di salah satu channel Anda dan kemudian itu ada orang meneruskan informasi tersebut itu kepada channel-channel Anda itu memiliki potensi scalabilitas yang sangat tinggi di ekosistem digital. Begitu kira-kira. Nah, contoh implementasi pada platform e-commerce itu apa saja sih? Misalnya di marketplace itu menggunakan transaction fee, media digital menggunakan advertising, platform digital menggunakan subscription, online store menggunakan revenue modal. Contoh real misalnya di Shopee Affiliate Program atau blog review teknologi. Bayangkan begini, seorang konten kreator atau situs ulasan seperti Gadgetin yang membahas laptop terbaru misalnya. Anda tentu saja tahu ya apa namanya konten kreator di Gadgetin itu yang channel YouTube-nya itu sudah punya subscriber jutaan. Di kolom deskripsi atau artikelnya mereka menyertakan tautan link khusus untuk menuju halaman produk di Shopee atau Tokopedia. Pasti itu misalnya itu dia mereview satu gadget tertentu. Di kolom deskripsi dia akan memberikan satu tautan untuk meneruskan informasi bahwa kalau jika mau beli produk ini itu di sini. Misalnya kalau di Shopee itu sekian, di Tokopedia sekian. Dia selalu memberikan linknya. Aksinya pengunjung mengklik tahun tersebut. Akhirnya pengunjung mengklik tersebut. Saya pun juga sering seperti itu ketika saya melihat satu tontonan di Gadgetin, saya pasti tertarik untuk mengunjungi tautan tersebut. Kemudian transaksinya apa? Pengunjung membeli laptop tersebut tersebut di marketplace. Revenue-nya apa? Marketplace memberikan komisi misalnya 2-5% dari total harga jual kepada si pembuat konten sebagai imbalan karena telah mendatangkan pembeli. Nah, dalam skala besar, situs seperti TripAdvisor juga menggunakan model ini. Mereka mendapatkan bayaran dari situs pemesanan hotel seperti Agoda atau Booking.com. Setiap kali pengguna beralih dari situs mereka untuk melakukan reservasi. Nah, rekan-rekan, model affiliate ini juga pada dasarnya ini menjadi sebuah jejaring yang saling membantu. Sebagai pengguna penonton kita bisa memberikan satu keuntungan bagi vendor dengan meneruskan informasi. Sebagai benefitnya kita mendapatkan benefit apa? Fee tersebut. Nah, bagaimana strategi memilih revenue model? Memilih revenue model bukan tentang mengikuti tren, melainkan menyelaraskan proporsi nilai dengan perilaku konsumen. Hal ini bisa dilalui dengan menyesuaikan dengan jenis bisnis. Yang kedua, memahami perilaku konsumen digital ketika optimalisasi nilai layanan dan mempertimbangkan dengan aspek bisnis tersebut. Seorang pengusaha itu harus menganalisis struktur biaya operasional untuk memastikan model yang dipilih dapat menutupi pengeluaran sekaligus penghasilan margin yang sehat. Berikutnya pertimbangkanlah apakah produk yang Anda beli, yang Anda dibeli sekali atau sales model berulang kali, subscription atau hanya sebagai perantara atau transaction fee. Nah, fokus pada skalabilitas. Jika target pasar itu sangat besar namun daya beli per individu rendah, model iklan atau afiliasi mungkin lebih efektif. Sebaliknya, untuk pasar ceruk atau ceruk yang kecil dengan nilai solusi tinggi, model langganan atau lisensi akan memberikan arus kas yang lebih stabil dan terprediksi bagi keberlangsungan bisnis. Nah, sekarang kan demikianlah yang boleh diambil kesimpulan bahwa revenue model merupakan elemen penting dalam bisnis e-commerce. Pemilihan model sangat tepat akan menentukan keberlanjutan dan profitabilitas bisnis digital.
Demikianlah pembedahan kita mengenai struktur finansial di balik ekosistem digital yang singkat ini. Ingatlah, dalam e-commerce, modal pendapatan yang hebat adalah yang mampu menyeimbangkan keuntungan perusahaan dengan nilai yang dirasakan pelanggan. Jangan terpaku pada satu model. Dunia digital sangat dinamis dan memungkinkan hibridisasi strategi. Silakan kembangkan analisis ini dalam tugas kelompok Anda. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tetap kritis, terus mengeksplorasi peluang ekonomi digital. Salam sukses.